karena lagi nggak Iya, ada sesuatu. gitu. Tapi kayak apa gitu yang akhirnya gue berharap gitu, maksudnya oke, gue pengen juga gitu loh untuk main di sini. Oke. Jadi yang tadi saya ceritakan kan sebenarnya saya sempat datang casting di film itu tuh lumayan cukup lagi yang nggak fit lah. Kondisi yang nggak fit gitu, bukan secara fisik tapi secara spiritual dan juga mental gitu. Dan saya juga nggak punya harapan apa-apa sebenarnya untuk keterima gitu. Casting aja gitu. Saya nggak punya harapan buat keterima, saya nggak punya harapan juga untuk bisa memerankan hikmah gitu. Karena waktu pertama kali casting cuma dikasih 2 scene doang kan, sebenarnya nggak tahu seluruh ceritanya kayak apa gitu. Adegan yang trailer yang adan itu adegan casting udah casting, nggak berharap apa-apa, pulang minggu depan kemudian dikabarin lagi untuk casting yang kedua kalinya, datang lagi nggak berharap apa-apa juga, sama masih dalam kondisi yang kurang baik juga secara mental dan juga spiritual gitu. Casting oke. Ini castingnya sama Lutesha berdua bareng, kita dites cuma dikasih 2 scene juga, udah oke, nggak berharap apa-apa. Pulang ke rumah seminggu kemudian kita udah kabar, tapi kamu keterima ya di sini, bisa menemani Tuhan. Ekspresinya kayak gila. Maksudnya saya juga nggak berharap gitu maksudnya bisa mendapatkan ini, karena saya dalam kondisi yang nggak baik gitu ya. Dan saya takut gitu, saya takut untuk memerankan hikmah. Saya takut karena emang terlalu dekat gitu dengan kehidupan nyata. Tapi yang bikin saya berani untuk mengambil itu adalah saya juga butuh belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Dengan skenario seperti ini, dengan proses spiritual dan proses hidupnya hikmah yang ada di skenario film ini, saya merasa saya bisa belajar dari hikmah gitu, tentang hidup saya sendiri. Lalu akhirnya saya memberanikan diri untuk ayo deh kita kerja. Kalau boleh tahu apa sih yang paling dekat dari karakter hikmah dengan kamu gitu? Yang paling mirip. Apalagi setelah kamu menonton filmnya gitu, yang mungkin yang relate apa yang kayak tadi kamu bilang, duh deket banget yang sama gue. Yang aku bisa bilang tanpa spoiler, ada klip yang dirilis sama tim di sosial media Seni Meraih Tuhan, waktu Hotip bilang ke Hikmah, lu tuh kalau main bola apa-apa sendiri semuanya ngaruh. Di satu titik itu saat menonton filmnya, di momen itu saya menyadari bahwa saya pernah ada di titik ini dulu. Saya pernah ada di titik di mana saya dulu merasa emang saya tuh selalu bener gitu, nggak pernah dengerin omongan orang lain. Itu titik refleksi terbesar saya di situ. Jadi saya merasa, wah ini gila sih. Ini saya nangis tuh pada itu. Gila. Itu kan kalau yang relate ya, tapi kan pasti tentu hikmah dan Ari itu ada perbedaannya. Gimana upaya Ari untuk lebih bisa menghidupkan hikmah dari gestur-gestur kecil, dari cara dia berdialog. Tadi kan juga sebenarnya bilang ngobrol gitu ya. Itu gimana bisa dielaborasi lagi? Oh boleh. Kata yang dibilang sama Kang Kesa tadi, kita juga ada kayak maksudnya kayak workshop, tapi kita nginep 2 hari di satu tempat gitu. Terutama nginep 2 hari untuk bukan ngobrolin film malah. Justru kita ngobrolin tentang skenario, dialog dan lain-lain segala macam gitu. Justru ngobrolin tentang kehidupan kita masing-masing. Menariknya di situ, karena di sana kita bisa terbuka semuanya di situ. Mungkin dari sanalah kita bisa nge-create karakter-karakter yang hebat di film ini gitu, kayak Sofia, Hotip, Hikmah, Ibu Halimah gitu. Dan itu sangat membantu sekali sih. Maksudnya kedekatan dengan semua teman-teman yang main di sini, kedekatan dengan Kang Kesa, kedekatan dengan Mas Aris gitu, itu sangat membuka sekali perasaan-perasaan yang ada gitu saat menjadi hikmah gitu. Berarti bisa dibilang ketika Ari casting itu tidak sedang dalam kondisi yang tidak baik secara spiritual, tuh bisa membantu untuk memahami cerita hikmah gitu ya? Betul. Tapi enggak, secara nggak sadar kalau itu. Secara nggak sadar. Soalnya saya nggak pernah cerita itu, soalnya ke Kang Kesa, ke Mas Aris semuanya nggak pernah cerita. Waktu pas casting saya nggak pernah cerita itu. Baru tadi saya cerita di sini. Iya, baru di sini saya cerita. Oke. Dan itu ternyata cukup membantu ketika acting gitu ya?
Ya alhamdulillahnya untungnya membantu. Membantu, ya. Kang Esa tadi bilang sendiri ya, makanya dipilih mungkin karena itu gitu. Mungkin Ya, karena saya juga nggak sadar, maksudnya saya juga merasa bahwa saya nggak akan terpilih gitu karena dalam kondisi yang seperti itu gitu. Oke ya. Itu jadi kayak apa ya, hal yang selaras gitu dengan Hal selasa ya kayak mungkin ya Oh, emang benang merahnya udah di situ aja gitu ya, ditarik sama mereka gitu. I see. In a way kayak main film ini juga kayak rilis kamu atau mungkin healing kamu atau mungkin proses Proses pendewasaan belajar, kamu proses atau perbaikan diri juga mungkin. Benar betul Self betul. improvement kan bukunya. Betul Oh, ya betul, itu bisa jadi juga sih karena setelah saya nonton saya reflektifnya gila banget sih. Iya. Perasaan setelah nonton ending nggak gitu. Bentar, saya ngobrol sama Kang Kese. Bentar, Kang, saya masih belum bisa ngeproses ini gimana nih. Tapi kok saya ngerasa kayak ada yang ganjel di hati saya. Saya ngerasa bahwa film ini tuh punya perasaan reflektif yang besar sekali untuk saya gitu. Gitu. Sempet ketemu sama Habib juga nggak? Sempat maksudnya kita ada berapa kali pertemuan sama Habib ya, sekitar 4 atau 5 kali kalau nggak salah. 4 atau 5 kali kita diskusi tentang skenario, kita diskusi tentang adegan-adegan karakter hikmah juga. Karena visi dari mereka itu, hikmah itu harus merepresentasikan Gen Z zaman sekarang. Yang dimana ya saya juga termasuk gitu, saya termasuk Gen Z dan saya juga merasakan apa yang dirasakan sama hikmah. Jadi cukup relevan dengan hidup saya gitu. Tadi yang menarik juga Hikmah ini kan dia kehilangan ibunya, sebenarnya in real life Arif masih ada ibu gitu. Nah itu gimana cara mencari emosi kehilangan orang terdekat itu gimana? Maksudnya fase kehilangan. Ya fase kehilangan. Itu cukup sulit juga karena yang dieksplorasi di film ini adalah fase berdukanya hikmah, fase impulsifnya dia, fase kebingungannya dia di sini. Karena yang saya bilang tadi, saya juga masih berproses jadi manusia gitu. Saya belum mengalami semua proses-proses itu gitu. Dan sembari saya memerankan hikmah, sembari saya belajar juga fase-fase itu. Tapi alhamdulillah, untung saya sudah bisa merasakan dan saya sudah bisa belajar dari karakter hikmah gitu. Jika andai suatu saat amit-amit itu terjadi gitu, Udah siap, insya Allah udah punya pegangan, udah punya bekal karena saya memerankan karakter hikmah itu insya Allah ke depannya. Oke. Terima kasih. Mas Yari.